untuk menganiaya engkau. Yang kedua, engkau berasal dari keluarga biasa-biasa saja, bukan dari kabilah yang besar, sehingga itu akan membuat orang-orang kafir tidak merasa sungkan untuk menganiaya engkau. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah yang akan menjadi pelindungku. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud datang ke depan Ka'bah, mengumpulkan orang-orang itu. Setelah orang-orang itu berkumpul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang-orang kafir itu macam kesurupan. Ya, mereka ngamuk. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dipukulin, digebukin, sampai wajahnya yang sebelah kanan ini babak belur. Ya. Setelah dia pulang, orang yang tadi melarang dia itu berkata, inilah yang aku takutkan akan terjadi kepada dirimu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika kalian izinkan, besok pagi aku akan datang lagi dan akan aku bacakan lagi, supaya wajahku yang sebelah kiri ini mengalami kondisi yang sama seperti saudaranya yang sebelah kanan, digebuki di jalan Allah. Nah, itu semangatnya sahabat dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian seiring berlalunya waktu, tradisi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat ini hilang. Ya, tradisi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat itu hilang. Sekarang Anda tanya, beda apa sama antara membaca dengan membacakan? Sama apa beda? Membaca dengan membacakan beda. Yang dilakukan Rasulullah tadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua itu membaca apa membacakan? Membacakan. Yang dilakukan oleh para peruqyah itu membaca apa membacakan? Membacakan. Mana lebih berat, membaca apa membacakan? Membacakan. Nah, dalam rentang waktu yang cukup panjang, tradisi membacakan ayat-ayat Al-Quran ini hilang. Tiba-tiba jauh jaraknya dari Rasulullah, di akhir zaman ada sekelompok orang seperti antum yang kerjanya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia, para peruqyah. Ya, maka lahirnya para peruqyah di akhir zaman ini merupakan satu kebahagiaan. Ini merupakan salah satu indikasi kejayaan Islam di akhir zaman. Maka antum patut bahagia menjadi bagian para peruqyah. Ya. Dan terapi Al-Quran ini terapi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, alaikum bisifa'ain, gunakanlah olehmu dua syifa, al-asl wal Quran, madu dan Al-Quran. Jadi kita memang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita itu dengan madu dan dengan Al-Quran. Sekarang kaum muslimin ketika dia sakit, kemana mereka datang? Sudahkah mereka menjadikan madu dan Al-Quran itu sebagai syifa mereka? Sudahkah mereka merujuk kepada apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya? Belum. Ya. Belum mampu kita mengimani, meyakini sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Datang cara-cara baru, metode-metode baru dalam kehidupan kaum muslimin. Maka hari ini training-training pengobatan dengan berbagai macam variannya itu bermunculan bak cendawan di musim hujan. Dan para peruqyah yang sudah bergelut dengan ruqyah bertahun-tahun, mereka ikut juga. Ya, mereka ikut juga. Bukan nggak boleh, Pak.
Tapi kita harus pilih-pilih mana pengobatan-pengobatan yang dibolehkan dan mana pengobatan-pengobatan yang tidak dibolehkan. Maka kita ingin menguatkan para peruqyah agar kita memegang teguh ini ilmu ruqyah ini. Pegang teguh. Saya kasih ibarat, Pak. Saya kasih perumpamaan. Ada seorang bapak punya jam antik. Kata bapak ini, nak, coba engkau tawarkan jam antik milik bapak ini ke penjual sayur yang ada di depan rumah kita itu. Maka kemudian anaknya bapak ini membawa jam tua tersebut ke tukang sayur. Pak, ini bapak saya butuh duit, bapak mau nggak beli jam tangan ini? Kata tukang sayur itu, saya nggak butuh jam. Pulanglah dia. Kalau gitu, nak, coba kamu tawarkan kepada tukang servis jam di ujung gang itu. Dibawalah jam itu kepada tukang servis jam. Kata tukang servis jam, kalau benar kamu mau jual ini jam, nak, biar aku bayari 50.000. Dia balik lagi kepada bapaknya, tanya, Pak, 50.000? Jangan, kata bapaknya. Kamu antarkan ini ke toko jam yang di sana itu. Kamu tawarkan ke dia. Dibawalah sama anak ini ke toko jam. Begitu sampai di toko jam itu, kata toko jam itu, pemilik toko jam, benar ini mau kamu jual, nak? Betul. Kalau benar ini mau kamu jual, kalau boleh saya bayar ini 3 juta. Tukang servis nawar berapa tadi? 50.000. Ini pemilik toko jam menawar 3 juta. Pulang dia senang. Pak, sama toko jam ditawar 3 juta. Kata bapaknya, tunggu dulu, nak. Coba ini kamu bawa ke museum barang antik. Jangan pulang sebelum kamu bertemu dengan penaksir, tukang taksir barang antik itu di situ. Ketemulah dia dengan tukang taksir barang antik itu, ditaksir. Benar kamu mau jual ini jam, nak? Betul, Pak. Kata penaksir barang antik itu, ini jam cuman ada satu-satunya di muka bumi ini, nggak ada lagi. Betul kamu mau jual? Betul. Kalau kamu memang betul mau jual, saya tawar ini harganya 1 miliar. Itu kata pentaksir barang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Bahwa sesuatu itu akan dihargai oleh orang yang memahaminya, betul? Nah, hari ini ruqyah, Pak, pengobatan dengan Al-Quran, bekam, madu, habatus sauda, itu sesuatu yang sangat mahal. Sekiranya nanti nggak ada lagi, cuman ada kalau bukan kita yang menghargai, maka orang akan meremehkan itu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita itu mengimani, meyakini, mempercayai bahwa apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ini pasti benar, gak mungkin salah. Masukkan itu di dalam hati kita, masukkan iman di hati kita bahwa sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar, tidak mungkin salah. Berobat dengan madu, berobat dengan Al-Quran, berobat dengan bekam, dengan habatus sauda. Nabi sampaikan, alaikum bihabatus sauda, inna fiha sifaun min kulli da'in ila sam. Caranya begini, Pak. Ambil itu habatus sauda. Nanti setelah habatus sauda itu ada di tangan kita, sebelum habatus sauda itu masuk ke dalam tubuh, masukkan dulu iman ke dalam hati. Wahai habatus sauda, aku tidak tahu siapa dirimu dan aku tidak tahu apa kandungan yang ada pada dirimu. Yang aku tahu, Rasulullah SAW memerintahkan, alaikum bihabatus sauda, inna fiha shifaun min kulli da'in ila sam.
Gunakanlah habatus sauda karena di dalamnya terdapat kesembuhan bagi segala macam penyakit kecuali mati. Kalau Rasulullah yang bilang, aku pasti percaya, aku imani, aku yakini, aku percayai dan aku nggak ragukan sedikit pun. Iman itu masukkan dulu di hati. Ya. Begitu iman itu sudah masuk ke dalam hati, baru habatus saudanya dimasukkan ke dalam tubuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sangat lucu kalau ada peruqyah masih pakai obat-obat yang subhat. Ya. Peruqyah itu mengajak orang mengimani sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul. Nah, sekarang ada pengobatan-pengobatan, Pak, namanya hipnoterapi. Ya, hipnotis. Hipnotis itu merambah segala bidang. Dalam dunia pendidikan namanya hypno-teaching. Dalam dunia bisnis namanya hypno-selling. Dalam pengobatan namanya hipnoterapi. Untuk melahirkan namanya hypnobirthing. Untuk apa lagi tuh? Macam-macam, Pak. Sampai ilmu hipnotis ini digunakan untuk anestesi. Jadi orang, Pak, dibelek tanpa obat bius nggak ngerasakan sakit. Kok bisa ya? Nah, induk dari ilmu NLP hipnotis itu namanya NAM, New Age Movement. Pernah dengar nggak, Pak? Ini bukunya nih, New Age Movement, perputaran dunia baru. Jadi ajaran New Age Movement ini udah seperti agama. Jadi dia mencomot dari berbagai macam ajaran, wisdom, kebijaksanaan, ya, digabungkan menjadi satu. Kemudian ditawarkan kepada kita. Padahal kita adalah satu kaum yang sudah memiliki satu konsepsi dalam segala hal. Islam adalah agama yang tidak ada satu jenak peristiwa dalam kehidupan seorang muslim kecuali di sana Rasulullah telah tampil memberikan teladan. Nah, di buku ini, Pak, ini nanti nggak saya bicarakan panjang ya, kita lebih nanti ketanya jawab aja ya, biar lebih hidup ya. Di buku ini disebutkan bahwa NLP atau Neurology Language Programming, pemrograman bahasa otak, ini asasnya adalah asas wihdatul wujud, manunggaling kaula kalawan Gusti. Ya. Bahwa ujung-ujungnya nanti orang itu nggak memerlukan Allah lagi. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan cukup percaya diri, ya, kemudian menyelaraskan pikiran dengan alam semesta. Ketika energi yang ada pada diri kita sudah selaras dengan alam semesta, maka alam semesta akan merespon dan apa yang akan kita inginkan itu akan kita dapat. Itu ajaran-ajarannya seperti itu. Mereka mengatakan bahwa di dalam diri manusia, ini teori-teorinya nih, di dalam diri manusia itu ada kekuatan unlimited, kekuatan tak terhingga yang bisa dibangkitkan. Nah, kalau Anda ingin kekuatan tak terhingga yang ada pada diri Anda itu dibangkitkan, silahkan ikut training kami 2 juta. Nah, gitu. Orang tertarik